Shalom, hidup untuk bersaksi. Hari ini saya mau share tentang bagaimana Tuhan menjamah hidup saya sehingga saya bisa menjadi anak Tuhan. Jadi 10 tahun yang lalu saya masih sebagai seorang muslimah ya. Jadi saya tuh seorang muslimah yang taat. Jadi saya juga sholat itu tepat waktu, saya berpuasa, dan saya itu kalau anak-anak pada ngumpul semua gitu ya, anak-anak putri saya, biasanya kita sholat maghrib tuh bareng gitu ya, setiap maghrib itu mesti sholat bareng gitu, dan saya yang menjadi imamnya. Habis sholat maghrib kita biasanya ngaji bareng, kemudian biasanya saya lanjutkan dengan berwirid ya. Jadi saya berwirid. Kalau wirid itu seperti kalau di Katolik seperti doa novena gitu. Jadi saya tuh bukan muslim yang KTP. Saya benar-benar seorang muslimah yang taat dan semua tetangga saya tahu. Semua teman-teman saya tahu, semua relasi saya tahu, saya seorang muslimah yang taat. Jadi kenapa tidak ada komentar dari tetangga atau keluarga saya sendiri, anak-anak saya maupun relasi saya yang mengenal saya mengatakan Nelinda bukan seorang muslimah? Nggak ada kan? Tidak ada yang mengkomplain karena mereka tahu benar saya seorang muslimah yang taat. Dan saya membuat video itu bukan menjadi satu polemik yang menjadi bahan argumentasi antara Kristen dan Islam, tetapi saya membuat video ini untuk menjadi satu berkat yang dapat menguatkan anak-anak Tuhan, follower of Jesus Christ di luar sana yang mungkin saat ini imannya sedang goyah karena mengalami pergumulan dalam kehidupan. Tapi percayalah, video ini dapat menguatkan saudara karena Tuhan Yesus itu Bapa yang baik. Jadi 10 tahun yang lalu saya dengan kedatangan seorang teman saya dari Bali namanya Bu Ayu. Kebetulan dia setiap bulan itu biasanya datang ke saya karena kita bekerja sama-sama di sebuah asuransi yang cukup terkenal di Indonesia dan kantor kami di Bali, di Renon, di Ruko Alamanda lebih jelasnya. Jadi perusahaan ini cukup terkenal. Jadi Bu Ayu ini setiap bulan suka datang nengok aku gitu dan biasanya kita kerja bareng. Nah waktu dia datang memang saya melihat dia kusut gitu, tidak seperti biasanya wajahnya cerah gitu ya. Tapi saya juga tidak mau bertanya sama dia kenapa, ada apa gitu. Sampai satu waktu kita pulang kerja dia bilang, Linda tolong dong, kamu punya kenalan kan yang dokter itu, yang orang Katolik, yang biasa doain orang. Minta tolong dong, aku pengen ketemu katanya gitu. Oke, nanti aku minta tolong. Terus saya kontak dokter Lisa. Kebetulan dokter Lisa dan dokter Irawan ini berkediaman di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dan kita janjian besoknya kami akan ke sana. Jadi saya dengan Bu Ayu ke kotanya. Nah sampai di sana tuh sudah waktunya asar. Saya asar dulu. Saya mampir ke masjid. Saya bilang, Bu Ayu sabar ya, saya sholat dulu gitu. Jadi saya tuh masih sholat asar. Saya habis sholat baru kami berdua ke rumahnya Bu Lisa dan Dokter Irawan. Nah setelah tiba di sana, karena sudah saya cerita sedikit bahwa Bu Ayu membutuhkan pertolongan mereka, kemudian mereka memisahkan diri. Jadi mereka bertiga
meja sofa dengan sofa yang lain, dan saya duduk terpisah dengan mereka di sofa yang agak jauh dari mereka. Karena rumahnya Dokter Irawan dengan Dokter Lisa itu cukup besar banget, bahkan ruang tamunya gede banget dan banyak sofa. Jadi saya duduk di sofa yang agak jauh dari mereka. Saya hanya melihat mereka waktu berdoa. Jadi waktu mereka berdoa itu saya melihat gitu, oh gitu caranya orang Kristen berdoa. Jadi saya melihat mereka menumpangkan tangan di atas kepala Bu Ayu gitu. Tiba-tiba ada suara yang bilang sama saya, kamu itu orang berdoa kok kamu menteleng gitu. Terus tiba-tiba ada perasaan malu yang menyeruak dalam hati saya ya. Saya malu sehingga saya tertunduk. Saya tertunduk bukan berarti saya mengikuti mereka berdoa, enggak sama sekali. Jadi saya hanya tertunduk aja menghormati mereka yang sedang berdoa. Tapi tiba-tiba ada juga saya merasakan ada tangan yang di atas kepala saya begini. Saya berpikir, ngapain sih Dokter Lisa ini atau Dokter Irawan? Aku kan gak minta mereka doain aku. Aku kan orang Islam. Ngapain sih orang Kristen doain aku? Aku sempat berpikir begitu. Jadi aku pengen tahu ini Dokter Lisa atau Dokter Irawan. Saya kemudian memicingkan mata melihat kakinya, karena dari kaki kan bisa kelihatan ini Dokter Lisa atau Dokter Irawan gitu. Ketika saya memicingkan mata, saya melihat jubah putih yang bersilau. Yang terbersit dalam pikiran saya, aduh jin siapa lagi ya? Siang-siang begini kok nongol gitu. Karena buat saya melihat penampakan-penampakan gitu bukan hal yang asing, karena ketika saya wirid pun ada yang mengelilingi saya. Jadi saya tahu gitu, sehingga saya merasa ngapain sih ada lagi yang nongol siang-siang gitu loh. Jadi saya terus mendongakkan kepala saya melihat apakah Dokter Irawan apa Dokter Lisa gitu. Tapi kan tadi jubah putih gitu. Ya pengen lihat ini setannya siapa gitu, jin siapa gitu loh. Ketika saya mengangkat wajah saya lihat, saya melihat itu wajah yang bersilau itu Tuhan Yesus. Saat itu pun, detik itu pun saya tiba-tiba terjatuh seperti seonggok daging yang tidak berdaya, tidak bertulang. Saya benar-benar merasa tubuh saya itu gak ada tulang. Wah, luar biasa. Saya terjatuh dari sofa. Saya terus menangis di situ. Saya menangis. Saya bilang, oke Tuhan, aku kembali jadi anakmu. Saat itu saya nangis cukup lama. Dan saya bilang, ketika saya terjatuh itu saya bilang, oke Tuhan, aku kembali jadi anakmu. Dan pakai aku untuk kemuliaan namamu. Entah kenapa saya bisa ngomong kayak begitu. Dan itu terjadi, apa yang saya doakan itu Tuhan kabulkan dan terjadilah dalam kehidupan, perubahan dalam kehidupan saya secara pribadi, dan mengalami banyak pengalaman spiritual yang kalau orang yang tidak percaya Yesus, ketika kita bercerita, mereka bilang, omong kosong. Tapi buat anak-anak Yesus, untuk orang-orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, dia tahu bahwa itu benar. Luar biasa yang terjadi saat itu. Dan Dokter Lisa dan Dokter Irawan juga Bu Ayu udah selesai berdoa. Mereka sudah duduk kembali ke sofanya, tapi mereka pindah ke sofa tempat yang saya dudukin.
Mereka duduk di depan saya semua. Ketika saya uh, duduk kembali, mereka tanya, kenapa? Di situ saya cerita. Jadi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, tapi sebenarnya 4 tahun berturut-turut itu sering sekali Tuhan Yesus datang dalam tidur saya, tapi saya selalu mengatakan itu bunga tidur. Saya tidak percaya pada Tuhan Yesus. Karena di dalam agama saya mengajarkan bahwa Yesus, kepercayaan orang Kristen itu adalah Nabi Isa alaihi wasallam. Yang mana bukan Tuhan, tetapi dia seorang manusia. Kok bagaimana bisa orang Kristen tuh begitu bodohnya percaya pada manusia? Kalau memang Yesus itu Tuhan, waktu dia disalibkan kenapa dia nggak menurunkan dirinya sendiri dari kayu salib dan menyelamatkan dirinya dan mematikan orang-orang yang di situ? Saya berpikir begitu. Orang Kristen tuh orang-orang yang bodoh, nggak logik dan nggak logika gitu. Jadi saya berpikir begitu. Karena di dalam ajaran agama saya yang lalu ada satu ayat yang saya selalu berpegang teguh di ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tunggal, Allah itu tidak dapat diperanakan dan tidak beranak. Bagaimana mungkin Allahnya orang Kristen itu beranak? Nah, sampailah saya pada saat itu, saya dijamah, baru saya mengerti dan saya mulailah mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh saya mencari Tuhan. Saya mencari, saya ke gereja. Ketika saya berlutut, saya berdoa, hanya salib Yesus yang saya pandang. Saya cuma katakan dalam hati saya, Tuhan, ini aku mencari Engkau Tuhan. Itulah yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan pada saat saya pulang dari Temanggung, itu anak saya yang bungsu ketika saya ngomong, nanti mami hari Minggu besok mau ikut Tante Ayu, kita mau ke gereja, saya bilang gitu. Terus dia langsung bilang spontan, mami aku ikut. Oh jangan, nanti papi marah loh. Mami gak tahu ya, kalau aku selama ini udah sering ke gereja. Rupanya diam-diam anak saya yang bungsu itu sudah ke gereja. Waduh, kalau saya tahu waktu saya masih belum menjadi orang Kristen, kalau saya tahu, waduh, gak tahu seperti apa siksaan yang akan dialami anak saya kalau saya tahu dia ke gereja. Karena aku gak suka, aku benci banget dengan orang Kristen. Seandainya aku diizinkan Tuhan, terus sampai saat ini masih menjadi seorang muslimah, saya bisa pastikan bahwa saya ada di aliran yang keras. Karena saya betul-betul luar biasa saat itu. Tapi Tuhan itu luar biasa punya rencana dan saya bersyukur banget Tuhan selamatkan saya. Kalau saya tidak diselamatkan, saya nggak bisa bayangkan hidup saya seperti apa. Dan saya selalu berbilang sama Tuhan, waktu saya baru kembali, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan aku sampai berpuluh-puluh tahun menjadi seorang muslimah? Kenapa Tuhan gak mengambil saya ketika saya masih umur baru 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Jadi saya belum sampai puluh-puluh tahun sampai tua segini. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu cuma 5 sampai 10 tahun, 15 tahun, bagaimana mungkin kamu menjadi saksiku?
Aku izinkan ini terjadi supaya kamu bisa menjadi saksiku. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Saya mau bilang luar biasa, Tuhan kita tuh Allah yang dahsyat. Dan Tuhan merubah kehidupan saya yang luar biasa dahsyatnya. Tuhan memutar balikan semua. Mungkin kalau saya masih dulu, ketika saya masih punya bisnis yang besar, saya masih banyak uang, mungkin saya punya kehidupan tidak seperti ini. Saya pasti punya roh kesombongan dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan membentuk saya, Tuhan menghancurkan kehidupan saya dan membentuk saya kembali menjadi bejana Tuhan. Dan saya bisa bersyukur, sekarang saya bisa mengangkat tangan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau pilih aku menjadi anak-Mu. Saya tahu bahwa tidak semua orang dipilih. Kita mungkin memilih untuk mengikuti Yesus, tapi belum tentu dipilih. Dan saya bersyukur kalau Tuhan mau pakai saya menjadi alatnya. Saya bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Saya bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Hidup saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hanya itu kerinduan saya. Hidup saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih saudara yang sudah nonton video ini. Kiranya video ini bisa menjadi satu berkat yang menguatkan iman saudara yang mungkin saat ini saudara ragu dengan ketuhanan Yesus itu. Saudara ragu dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup dan berkuasa penuh atas kehidupan kita umatnya. Percayalah, dekatkan diri semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya hidup saudara juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna